setelah kita memuji dan menyembah Tuhan kita, supaya kita mendapatkan hikmat dari Roh Kudus untuk mendengarkan pengajaran dari Mr. Stephen Lex yang sudah siap dari tempatnya. Namun sebelumnya kita boleh mengenal sedikit siapa itu Mr. Stephen Lex. Yang pasti kalau buat saya Mr. Stephen Lex guru saya gitu. Guru di KPKS. Tapi masih banyak lagi. Kita kilas balik siapa itu Mr. Stephen Lex. Mr. Stephen Lex ini lahir tahun 1937. Beliau lahir di New Daltowy, Silesia. Tidak tahu benar atau tidak bacaannya, di Polandia. Banyak pendidikan yang beliau jalankan, beliau ikuti, pendidikan filsafat dan teologi di Seminari Tinggi SCJ, Polandia, tahun 56 sampai dengan 61. Lalu filologi klasik, bahasa Latin dan Yunani kuno di Universitas Jagiellonica, Krakow, 1963 sampai 1967. Dan pada tanggal 16 Oktober 1967, beliau masuk ke Indonesia, diimport dari Polandia ke Indonesia. Dan pada tahun 1978, beliau menjadi warga negara Indonesia. Dari Polandia menjadi warga negara Indonesia. Lalu di Indonesia beliau bekerja di Lembaga Biblika Indonesia 1974 sampai 1997. Dan 25 tahun menjadi staf pengajar KPKS Santo Paulus dan juga part-time di KPKS Tangerang. 9 tahun menjadi anggota Komisi Liturgi KWI. Tahun 1975 sampai 2010, Mr. Stephen ini menjadi penulis renungan harian Majalah Hidup. Di rubrik Majalah Hidup, kalau ada renungan harian, itu Mr. Stephen Lex yang mengisinya sampai 2010. Dan juga sebagai narasumber atau pendamping kelompok Kerahiman Ilahi. Lalu juga banyak sekali karya-karyanya sebagai penulis berbagai buku seputar kitab suci, doa, devosi Bunda Maria, dan Kerahiman Ilahi. Dan juga di bidang musik, tapi madah gerejawi. Bidang musik madah gerejawi. Gerejani atau gerejawi. Terus Mazmur juga, Mazmur antar bacaan, dan madah Kerahiman Ilahi. Lalu Mr. Stephen Lex ini juga menjadi pemverifikasi terjemahan buku harian Santa Faustina dari teks asli bahasa Polandia diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, itu sekilas dari Mr. Stephen Lex yang malam ini akan mengajarkan kita mengenai purgatorium, bukti kerahiman ilahi. Kami persilahkan waktunya Mr. Stephen Lex. Terima kasih Pak Yoce. Kebetulan malam lalu menjelang tengah malam saya terbangun sebentar dan saya ingat bahwa beberapa menit lagi akan mulai tanggal 2 November, hari mengenang jiwa-jiwa di purgatorium. Dan saya mulai mengidungkan dalam hati sebuah lagu yang ada dalam
buku Madah Kerahiman Ilahi yang sekarang saya perlihatkan kepada para peserta. Sebab saya anggap bahwa lagu ini sungguh cocok dengan karya agung Tuhan berupa kerahiman ilahi. Sebagai variasi, saya akan menyanyikan lagu yang sederhana ini. Coba mendengarkan dulu. Tuhan beri mereka istirahat yang kekal dan sinari dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang telah meninggal beristirahat dalam damai-mu Tuhan. Dengan ucapan yang serupa, saya mau menyambut semua peserta yang sedang mendengarkan saya. Damai sertamu, saudaraku tercinta. Saya diundang oleh Pak Yauce, sahabat saya sudah lama, untuk berbicara. Dan saya menentukan suatu tema yang barangkali sering dibicarakan, purgatorium, dengan tambahan bukti kerahiman ilahi. Kata purgatorium terdengar asing. Dalam percakapan sehari-hari, biasanya orang menggunakan api penyucian. Tapi mereka tidak tahu mungkin bahwa dalam bahasa Latin, api penyucian diterjemahkan ignis purgatorius. Jadi purgatorium, kata benda, purgatorius, kata sifat. Api penyucian. Yang mana lebih baik, lebih tepat? Pasti purgatorium, bukan api penyucian. Kata purgatorium dengan paling tepat mengungkapkan apa yang dipikirkan dan diajarkan oleh Gereja Katolik sehubungan dengan keadaan yang dialami banyak jiwa sesudah mereka meninggal dunia. Mereka mengalami purgatorium, artinya pembersihan. Atau mungkin lebih tepat, pemurnian. Bahkan boleh dikatakan penyucian. Yang kurang dalam istilah api penyucian ialah bahwa yang ditekankan dan ditonjolkan adalah satu saja unsur atau segi yang dialami jiwa setelah meninggal dan masuk purgatorium, yaitu api. Padahal ini bukan intinya. Lagi pula jenis api itu tidak dapat dijelaskan seorang pun, termasuk uskup, paus bahkan sekalipun. Ada cukup banyak kata yang berakhir dengan torium. Semua itu asal mulanya dari bahasa Latin. Laboratorium, sanatorium, observatorium, teritorium, dan sekarang sangat populer krematorium. Singkat kata, istilah purgatorium sungguh paling tepat sebab mengacu kepada suatu tahap terakhir dalam proses pemurnian rohani dalam perjalanan jiwa kepada Allah.
Saya lupa tadi menyebut program atau tema-tema yang akan kita bahas pada malam ini. Saya menyebutnya sebentar. Yang pertama, kata purgatorium dalam arti umum dan di dalam buku harian Faustina. Mengapa saya memilih dalam buku harian Faustina? Sebab memang ini ada hubungan erat dengan kerahiman ilahi yang demikian dimuliakan dan dicoba dijelaskan oleh Santa Faustina dalam buku hariannya. Tema yang kedua yang akan kita sebut adalah purgatorium sebagai karya kerahiman ilahi atau Allah. Tema yang ketiga, kerahiman dan keadilan Allah. Kedua kata ini hampir tidak bisa dipisahkan. Ada kerahiman, tapi Allah selalu juga maha adil. Dan sebentar pada akhir, saya akan berusaha membicarakan cara berdoa untuk jiwa di purgatorium. Saya teruskan yang tadi. Dalam buku harian Faustina, diceritakan bahwa malaikat pelindung Faustina membawanya ke purgatorium. Ceritanya tidak panjang, singkat, tercantum dalam nomor 20. Silakan membacanya nanti di rumah. Dalam nomor 58, Faustina menceritakan kunjungan jiwa seorang suster sekongregasi dengan dia yang mohon doa agar dia bebas dari purgatorium. Dalam nomor 1226, Yesus minta supaya Faustina mendoakan jiwa-jiwa di purgatorium dalam rangka novena kerahiman ilahi. Dan dalam nomor 1738, Yesus minta lagi supaya Faustina sering mampir ke purgatorium sebab ia dibutuhkan di situ oleh jiwa-jiwa. Tentu bukan dalam 4 nomor yang disebut tadi disinggung soal purgatorium. Saya akan secara singkat dan menyebut beberapa yang bagi saya sangat menarik. Yang pertama, pada suatu hari Faustina minta kepada Yesus supaya dia membebaskan semua jiwa dari purgatorium. Saya hormat terhadap Faustina. Dia berani. Mengapa? Karena dia mengasihi. Dan dia mengasihi bukan asal-asalan. Dia begitu akrab dengan Yesus, mungkin jauh lebih akrab daripada kita dengan orang tua, dengan istri, dengan suami. Dia berani. Kerahiman ilahi menciptakan keberanian. Itu dalam nomor 240. 692, dia berdoa, oh Yesus, kasih-Ku menjangkau, melampaui dunia, sampai kepada jiwa-jiwa yang menderita di purgatorium, dan aku ingin memberikan kerahiman kepada mereka melalui doa-doa indulgensi. Saya akan menceritakan satu nomor 1186. Itu terjadi 37 tahun 37, setahun sebelum Faustina meninggal. Pada petang, salah seorang suster yang sudah meninggal datang kepada Faustina dan minta supaya dia melaksanakan puasa sehari dan mempersembahkan semua latihan rohani pada hari itu bagi dia. Itu 1182. Lalu sejak pagi-pagi benar, pada hari berikutnya, Faustina mempersembahkan segala sesuatu untuk intensinya. Dalam Misa Kudus, ini menarik. Sekejap,
Dia merasakan siksaan yang ia alami. Aku merasakan, katanya, suatu kelaparan yang luar biasa akan Allah, sehingga rasanya aku akan mati karena kerinduan untuk berada bersama dengan Dia. Ini cantik ceritanya. Faustina diminta doa, latihan rohani semua untuk dipersembahkan untuk dia, dan dia oke. Tapi karena itu dia merasakan apa yang dirasakan oleh jiwa itu, yaitu kerinduan luar biasa akan Allah. Saya rasa saya akan menyinggung masih yang terakhir. Pada suatu malam, jiwa seorang perempuan muda datang kepadaku, kata Faustina. Ia menyadarkan aku akan kehadirannya dan menunjukkan kepadaku bahwa ia membutuhkan doaku. Sejenak aku mendoakan dia, tapi rohnya tidak meninggalkan aku. Maka aku berkata dalam hati, kalau engkau ini roh baik, tinggalkanlah aku dalam damai. Dan indulgensi yang akan kuperoleh besok pagi akan kuberikan kepadamu. Seketika itu juga roh itu meninggalkan kamarku dan aku menyadari bahwa ia sedang berada di purgatorium. 1723. Saudara, mungkin cerita ini menarik, mungkin ada yang berkata fantasi. Silakan. Saya sangat yakin gereja tidak pernah mencoret satu kalimat pun dari buku harian Faustina, seolah-olah itu kalimat yang tidak bisa dipercayai. Apalagi sabda Yesus dalam novena kerahiman ilahi pada hari ke-8, Yesus minta Faustina, hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium dan benamkanlah mereka dalam lubuk kerahimanku. Biarlah aliran-aliran darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Semua jiwa ini sangat kukasihi. Mereka sedang melunasi hukumanku yang adil. Dan masih ada lanjutannya. Tapi silakan membaca sendiri. 1226. Pada penutupan novena di hari 8 itu, Faustina berdoa, Bapa yang kekal, pandanglah mereka hanya melalui luka-luka Yesus, Putramu yang terkasih. Karena kami percaya bahwa kebaikan dan kemurahan hatimu tidak ada batasnya. Ini lebih dari cukup mengenai istilah purgatorium dan apa yang bisa ditemukan dalam buku harian Faustina. Tidak disebut semua, tetapi yang terpenting menurut saya. Maka sekarang kita bisa melangkah ke tahap kedua, karya kerahiman Allah. Purgatorium adalah karya kerahiman ilahi. Mengapa? Sebab adalah kesempatan lanjutan yang diberi kepada jiwa-jiwa yang tidak sempat membersihkan diri di bumi dari apa saja yang bukan kasih. Yang menghalangi jiwa secara sangat kuat untuk masuk surga adalah tidak adanya cukup kasih. Dengan kata lain, dilihat dari sudut dunia ini, purgatorium adalah lanjutan sekolah kasih di sisi kedua kehidupan di bumi ini. Dalam buku saya, Sabda Tuhan kepada Faustina 3 jilid, saya sering menyebut
bahwa kita ini diberi macam-macam pelajaran. Dari yang sungguh perlu maupun sampai kepada yang tidak diperlukan sama sekali. Saya misalnya tidak pernah mengurusi matematika, fisika, kimia. Tetapi kita sangat sedikit atau mungkin tidak diberi pelajaran atau sekolah mengasihi. Dalam hal ini tidak cukup khotbah para pastor. Tidak. Manusia begitu egois sehingga dia berbuat apa saja untuk mencintai dirinya, tetapi untuk mencintai orang lain tunggu dulu. Padahal manusia untuk masuk ke surga harus bercahaya dengan kasih, bukan dengan ilmu, bukan dengan sesuatu yang lain, misalnya kekayaan, tetapi justru kasih. Padahal egoisme dan kesombongan pribadi itu begitu merem manusia untuk mengasihi. Di mana ada kasih, di situ otomatis ada kerendahan hati. Dan di mana ada kerendahan yang murni, yang tulus, tidak ada kesombongan. Selama jiwa tidak mau terlepas dari kesombongan, dia tetap ada dalam bahaya bahwa dia akan menghadapi gerbang surga yang tidak terbuka bagi dia. Oke. Bagaimana dengan penderitaan di purgatorium? Saudara, kita tahu apa itu penderitaan. Penderitaan kita banyak dan macam-macam. Dan terasa. Kadang-kadang sangat terasa. Padahal di bumi ini, penderitaan dipermudah dengan adanya tubuh. Tubuh itu materi. Jiwa itu bukan materi. Di purgatorium tidak ada tubuh fisik. Yang tinggal ialah kerinduan dahsyat akan Allah. Dan derita ini jauh lebih besar daripada derita manusiawi manapun, termasuk derita berupa merindukan orang yang kukasihi. Contoh, ada dua orang, dua pribadi yang saling mengasihi di bumi. Dan kasih mereka bagus sekali, terpuji, bagus, bersih. Dan tiba-tiba salah satu harus pergi. Betapa yang ditinggalkan merindukan temannya itu, atau istrinya, atau suaminya, atau anaknya, atau siapa saja. Namun, di bumi yang serba material, ada begitu banyak kerepotan, kesibukan, perlu melakukan ini, perlu melakukan itu, mencari nafkah, membereskan banyak masalah, bekerja, cari nafkah. Semua kesibukan ini sebenarnya memangkas derita, pemisahan, dan lama-kelamaan malah mengantarkan kepada suatu situasi, saya lupa orang yang kukasihi. Saya lewati ulang tahunnya. Oh, kok bisa jadi? Ya, begitulah terjadi. Lain halnya di purgatorium. Jiwa memikirkan dan merindukan satu saja, yaitu berada bersama dengan Tuhan. Tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Sehingga derita kerinduan akan Allah jauh lebih kuat dan dahsyat daripada yang kita alami di bumi ini. Tadi disebut, purgatorium adalah karya kerahiman ilahi. Kenapa? Karena inilah kesempatan yang diberi kepada semua jiwa di bumi ini yang kurang peduli
yang tidak cukup belajar mengasihi, dan karena itu di alam baka justru berkat adanya kerahiman dapat memperbaiki jiwanya. Saudara, ini sesuatu yang bagi kita di bumi ini sulit dibayangkan. Tidak mudah. Kita tahu Allah menjadikan segala-galanya supaya tetap ada. Itulah dikatakan dalam kitab Kebijaksanaan bab 1 ayat 14. Allah tidak pernah akan mencabut kembali karunia hidup yang kekal yang Ia berikan kepada tiap manusia sejak manusia, yaitu saya dan Anda, terkandung dalam rahim kasih-Nya. Kenapa? Hanya karena satu alasan. Dia menciptakan masing-masing manusia demi menyelamatkannya, demi berada bersama dengannya, demi bermesraan dalam kasih yang paling indah bersama dengan Dia. Dalam Yesaya bab 54 ayat 10 tercatat sabda Allah begini, biarpun gunung-gunung dan bukti-bukti goyah, aku tak berhenti mengasihi Engkau. Perjanjian damaiku akan ku pegang selalu, kata Tuhan yang mengasihi Engkau. Saudara, walaupun ini bukan dalam rangka kerahiman ilahi, tapi saya masih mau mengutip sabda Tuhan dalam buku harian Faustina yang seandainya diingat, dikunyah, direnungkan setiap orang yang ada di bumi ini, pasti dia akan berubah dari hari ke hari. Coba dengar. 1588. Aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit. Sebaliknya, aku ingin menyembuhkan mereka sambil mendekapkan mereka ke hatiku yang maha rahim. Aku menggunakan hukuman kalau mereka sendiri memaksa aku berbuat demikian. Tanganku enggan untuk memegang pedang keadilan. Sebelum hari penghakiman tiba, aku akan menggelar hari kerahiman. Tuhan sendiri mengaku bahwa Dia menghukum kalau dia dipaksa. Karena manusia sudah keterlaluan. Dan Allah paling jijik dengan dosa. Dia tidak pernah jijik dengan pendosa. Dan nomor 1146. Tulislah, hai Faustina, sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, lebih dulu aku akan membuka lebar-lebar pintu-pintu kerahimanku. Dia yang tidak mau masuk melalui pintu kerahimanku, dia yang tidak mau masuk melalui pintu kerahimanku harus masuk melalui pintu keadilanku. Purgatorium adalah bukti adanya kesetiaan Allah dalam kasih-Nya. Dia memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kepada siapa?
kepada siapa saja yang mencintainya dan siapa yang mencintai sesama, yang mau bersama dengan Tuhan. Allah pasti ini akan mempertimbangkan sampai milimeter. Sebab dia melanggar keadilannya, melanggar demi menyelamatkan manusia. Dia terus berbicara mengenai kerahimannya yang tak terbatas. Apa artinya tak terbatas? Ya tidak ada sekian kilometer di situ berhenti kerahiman. Tidak ada. Sebab apa saja yang perlu dilakukan demi mengasihi dia yang menciptakannya, orang yang menciptakannya, dia akan lakukan. Tidak ada yang bisa membatasi dia. Karena Maha Rahim, Allah tidak pernah menatap manusia secara sembarangan, asal-asal saja, lewat aja. Ia tetap mengikuti langkah-langkah manusia, memperhatikan pertumbuhannya, baik di bumi maupun nanti di purgatorium. Kerahimannya itu mengangkat jiwa, mengoreksi jiwa, menyempurnakan sampai murni. Gereja tahu banyak mengenai purgatorium? Tidak. Tandanya yang paling jelas adalah gereja menetapkan hanya 2 dogma saja mengenai purgatorium. Yang pertama, purgatorium sungguh ada. Yang kedua, jiwa-jiwa di purgatorium dapat ditolong melalui persekutuan umat, khususnya melalui persembahan Ekaristi. Gereja tidak membahas dan tidak pernah sibuk dengan masalah banyak orang yang, 1, mau tahu di mana purgatorium. 2, mau tahu jenis derita yang dialami jiwa di purgatorium. Yang mau tahu berapa jumlah jiwa yang tinggal di purgatorium. Dan berapa lama purgatorium akan berlangsung atau harus dialami oleh jiwa tertentu. Dengan paling tepat boleh dikatakan bahwa purgatorium adalah keadaan yang dialami jiwa berkat kerahiman ilahi setelah berpulang. Keadaan ini menunjukkan bahwa Allah itu sungguh setia dalam kasih-Nya. Semua usaha untuk tahu tempat purgatorium itu malah menghambat menangkap intisari purgatorium. Sering dilupakan bahwa sehabis manusia meninggal, ketika ikatan jiwa dengan waktu dan materi putus, tidak ada seorang pun yang tahu cerita lanjutannya. Sebab sesudah kematian, manusia tidak tahu waktu lagi, tidak tinggal di dalam satu tempat yang dapat diidentifikasikan seperti misalnya Indonesia. Tidak ada kemarin, tidak ada besok, tidak ada sebelum, dan tidak ada sesudah. Tidak ada yang sudah terjadi dan tidak ada yang akan terjadi. Pendeknya, tidak ada rentetan peristiwa yang kini dialami manusia sebagai sejarah. Maka purgatorium tidak dapat dihitung dengan ukuran yang berlaku di dunia ini, yaitu sekian hari, sekian tahun, sekian abad. Tidak, itu tidak berlaku sama sekali. Seorang teolog Perancis yang sangat terkenal, Yves Congar, yang kalau saya tidak salah pada menjelang kematiannya diangkat oleh Paus menjadi kardinal, berkata begini, purgatorium memiliki waktu tersendiri. Karena intisari purgatorium adalah penantian,
maka sungguh tepatlah bahwa lamanya terasa sangat panjang, bahkan sulit untuk ditanggung. Tetapi satu adalah yang pasti, purgatorium bukan dongeng. Biarpun ada banyak orang yang tidak percaya akan purgatorium, terserah. Pada tanggal 13 Mei tahun 1917, hari Minggu, sehabis misa, 3 anak, Lucia, Giacinta, dan Francesco, disuruh orang tua menggembalakan domba-domba, dan Lucia sebagai yang tertua memutuskan untuk membawa domba-domba itu ke rerumputan di Cova da Iria. Tak lama sesudahnya, mereka melihat dari jauh ada petir, badai mendekat, sehingga ketiga anak mengambil keputusan untuk pulang. Pada saat itulah Bunda Allah menampakkan diri kepada mereka untuk pertama kalinya. Selama pertemuan pertama itu, Lucia berani bertanya kepada Bunda Maria, "Bu, apa yang akan terjadi dengan kami?" Dan Bunda Maria menjawab bahwa Lucia maupun Giacinta dan Francesco pula akan masuk surga. Tapi setelah itu Lucia belum berhenti bertanya. Dia bertanya tentang 2 temannya yang ikut les, semacam ekstrakurikuler zaman itu ya, yang baru meninggal dunia. Apakah Maria des Neves sudah di surga? Ya, jawab Bunda Maria. Dan Amelia? Amelia itu lebih tua dari Lucia, sekitar usia 18-20 tahun. Apa jawaban Bunda Maria? Dia akan tinggal dalam purgatorium hingga akhir dunia. Percakapan 3 anak dengan Bunda Maria ini penting. Bunda Maria membenarkan adanya purgatorium. Dan gereja mengakui penampakan itu. Fatima terus dibicarakan. Dan Santa Faustina pun mencatat dalam buku hariannya nomor 20 bahwa Bunda Maria agak sering mengunjungi jiwa-jiwa di purgatorium dan membawa kelegaan kepada mereka. Mari kita nyanyi sebelum masuk tema yang ketiga. Tuhan beri mereka istirahat yang kekal dan sinari dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang telah meninggal beristirahat dalam damai-mu Tuhan. Tema ketiga, kerahiman dan keadilan. Saudara, Allah menciptakan kita semua. Di sini saya melihat bahwa yang hadir 225 orang. Kita masing-masing ciptaan Tuhan, kita masing-masing dicintai Tuhan. Tuhan merindukan kita. Tidak ada satu jiwa pun yang hidup tanpa diketuk oleh Allah. Setiap manusia adalah anak terkasih Allah.
Allah memilih bagi manusia hanya yang baik-baik saja dan menawarkannya. Tetapi manusia, karena diberi kebebasan, kehendak bebas, boleh memilih yang ditawarkan Allah, atau boleh juga yang disampaikan si jahat lewat godaan-godaannya. Jika manusia memilih tawaran iblis, maka ia jatuh ke dalam dosa, dan tidak ada dosa yang bukan celaka. Sebab setiap dosa, biarpun kelihatannya kecil, merusak, merugikan, menghancurkan. Nomor satu, orang yang berdosa. Nomor dua, seluruh umat manusia. Setiap dosa, tanpa kecuali, melawan kasih. Makanya, kalau ada kebencian, itu tanda bahwa tidak ada kasih. Jiwa manusia mulai menghancurkan, dan kalau manusia tidak maju terlalu jauh dari kasih, dia masih bisa diselamatkan oleh Allah di purgatorium. Apakah ini hukuman Allah? Purgatorium ini? Anda tahu bahwa kalau kita berbicara mengenai Allah, kita harus hati-hati, sebab dikatakan Allah menghukum, benar? Benar. Kalau dikatakan Allah tidak menghukum, benar-benar? Benar juga. Mengapa? Sebab mungkin lebih tepat dikatakan, aku menghukum hanya kalau terpaksa. Artinya dia tidak pernah merencanakan hukuman. Nah, kalau begitu, apa dia doyan hukum? Dia bisa membiarkan hukuman jatuh pada manusia. Karena hukuman itu didatangkan oleh manusia sendiri yang tidak beres. Coba kita meninjau arti perintah-perintah Allah. Kita punya perintah Allah, 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, dan perintah ini, dan perintah itu. Dan kita sering memandangnya sebagai hukum. Tapi Anda tahu, Anda pernah berpikir, memikirkan persoalan hukum? Coba merenung, apakah gereja menghukum Anda kalau mengaku dosa dan mengatakan, menyampaikan suatu dosa berat? Oh, Anda harus masuk penjara gereja. Enggak pernah itu ada. Hukum yang berlaku di bumi ini adalah produk manusia. Kalau engkau melakukan ini atau itu, akan ada itu hukuman. Ini atau itu. Engkau mungkin misalnya dipenjarakan, engkau harus membayar denda sekian banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi perintah Allah bukan hukum dalam arti begini, melainkan undangan yang diberi kepada manusia demi kebaikannya. Jadi perintah itu seperti penjaga-penjaga kasih, seperti malaikat-malaikat yang bilang, stop, stop, stop. Jangan mencelakakan diri. Seandainya perintah itu dilaksanakan, tidak akan ada seorang pun yang akan dirugikan. Allah tidak pernah berkata bahwa dengan melanggar perintah, manusia akan harus masuk penjara sekian tahun, atau bekerja paksa sekian tahun, atau dicabut namanya. Tidak pernah. Jadi, Allah menghukum, ya, tapi hanya kalau sudah tidak ada jalan lain, karena manusia memilih sendiri itu. Allah selalu mengundang manusia untuk hidup baik. Dia selalu baik, maha baik. Ia selalu mengundang, menyarankan. Perintah-perintahnya laksana petunjuk jalan.
berupa peringatan. Jika manusia menurutinya, maka perintah itu akan dialami sebagai pertolongan luar biasa, berharga untuk belajar mengasihi. Nah, ini dia. Kita ini selalu menganggap perintah-perintah itu harus. Padahal yang harus itu bukan kasih. Perintah harus begitu dimengerti supaya dipahami akhirnya sebagai langkah kasih Allah kepada manusia. Ini yang saya maksudkan dengan sekolah kasih. Kita kurang dididik. Mau bukti? Lihatlah berapa banyak orang yang takut sekali pada Allah. Yang mempunyai bayangan bahwa dia itu tiran, despot, pribadi yang harus dihindari. Sebab dia tidak mungkin mengampuni saya. Berapa banyak orang. Dan berapa banyak orang putus asa dengan dosa-dosanya. Mengapa? Karena mereka tidak tahu kerahiman. Mereka tidak mau masuk sekolah kerahiman yang ditawarkan Allah sendiri kepada Santa Faustina dan yang diceritakan dengan bermacam-macam cara dalam buku harian Faustina. Maka belajar mengasihi adalah pelajaran yang paling utama di bumi ini. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Itu jaminan surga. Inilah tujuan hidup. Jadi bukan untuk jadi ini, jadi itu, tetapi untuk tidak pernah menempatkan pribadi atau sesuatu yang lain sebagai yang utama selain Allah. Yesus ufam tobie. Yesus, engkau andalanku. Ya, pelajaran itu akan atau berat atau lebih ringan tergantung dari manusia mau memurnikan jiwanya selama masih di bumi ini. Syukurlah kalau itu terjadi. Sebab nanti di purgatorium dia akan mengalami derita kerinduan akan Allah luar biasa karena dia akan mengalami pemurnian jiwanya. Semua yang egois, yang sombong, yang tidak bernama kerendahan hati, yang tidak mau tersembunyi seperti Yesus di dalam hosti, itu semua harus dibakar. Tetapi yang paling indah adalah satu berita. Di purgatorium tidak ada keputusasaan, melainkan keyakinan bahwa semuanya akan berakhir dengan baik. Makanya gereja adalah tubuh mistik Kristus yang terdiri dari tiga status. Status pertama kita yang masih berjuang di bumi ini. Status kedua, mereka yang sudah di purgatorium tetapi belum sampai murni seperti diharapkan. Ya. Dan gereja yang menikmati kebahagiaan kekal bersama Allah Tritunggal, Bunda Maria, para kudus, malaikat. Saudara, kerahiman ilahi berkembang di Indonesia. Dan ini ada alasan serius untuk bersyukur. Tetapi yang masih kurang menurut saya ialah jangan membatasi kerahiman ilahi hanya pada gambar, kerangka, pesta kerahiman, berbuat belas kasihan dalam kata, dalam perbuatan, dalam sabda, dan jam kerahiman. Jangan. Coba meluaskan pandangan. Renungkanlah mengenai kerahiman, mengenai Allah. Semua komunitas itu harus jago mengenal Allah.
Itu salah satu doa utama Santa Faustina. Dia mau mengenal Allah, dia mau memahami Allah. Dia minta, berilah akal budi yang cemerlang kepadaku. Apakah ini dilakukan oleh komunitas? Mungkin komunitas akan menjawab, aduh, kami belum sampai ke situ. Ya, semua memang tahap demi tahap. Tapi jangan lupa, kerahiman itu bukan 5 itu saja. Bukan. Kerahiman itu luas bagaikan lautan kerahiman. Kita dikelilingi lautan kerahiman dan berbahagialah orang yang membenamkan diri dalam lautan kerahiman itu, yaitu dalam darah dan air yang mengalir dari hati Yesus terus menerus. Itu hidup. Darah Yesus hidup, air Yesus hidup. Dan itu harus dinikmati. Itu harus disyukuri, itu harus dimuliakan, itu harus diberitakan. Yesus mengungkapkan aliran darah dan air itu dengan 2 sinar. Ya, sebab tidak ada kemungkinan untuk menggambarkannya dengan lebih mudah. Lebih mudah untuk ditangkap. Saudara, saya yakin mungkin sudah capek, kita masuk tahap terakhir yang singkat. Mendoakan jiwa-jiwa di purgatorium. Dalam puji syukur, pada halaman, kalau saya tidak salah, 144, ada doa yang gereja sangat hargai karena kuno. Saya tidak hafal dalam bahasa Indonesia. Saya masih ingat bahasa Latin yang tidak asing bagi Anda. Coba dengarkan. Requiem aeternam. Dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescat in pace. 3 kata terakhir itu. Requiescat in pace. Disebut dalam bahasa Inggris, rest in peace. Itu terjemahan dari bahasa Latin, requiescat in pace. Hendaknya dia mengalami damai. Nah, kita bisa membantu jiwa-jiwa di purgatorium. Mereka menderita dan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Yang paling luar biasa adalah mempersembahkan misa. Berbahagialah mereka yang telah meninggal dunia dan keluarganya ingat untuk memesan misa. Kalau bisa jangan membatasi pada 1 kali saja. Bisa lebih baik lebih banyak. Yang kedua, rosario. Tidak pernah akan mengecewakan orang yang berdoa. Yang ketiga, jalan salib. Itu jalan salib yang dianjurkan Yesus bahkan pada jam kerahimannya. Yang keempat, koronka doa kepada Allah Bapa yang paling mulia. Atau ya, Tuhan berilah mereka istirahat yang kekal, sinarilah dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang telah meninggal beristirahat dalam damai tubuh Tuhan. Boleh juga dan sangat dianjurkan mempersembahkan derita-derita pribadi. Anda sakit gigi, cepat-cepat, Tuhan, aku menderita hanya sedikit. Apa arti deritaku dengan deritamu di salib? Tapi aku mempersembahkan yang kecil ini demi menyelamatkan jiwa di purgatorium. Saudara, setiap orang yang mau mencari akan menemukan banyak cara. Persembahkanlah apa saja kepada Allah Bapa supaya dia menyelamatkan jiwa dan itu akan dikabulkan. Terima kasih
229 partisipan. Tuhan memberkati Anda selalu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yoce. Terima kasih, Halo. Mr. Stefan. Kita telah mendengarkan mengenai purgatorium yang cukup kita mengetahui lebih dalam lagi. Biasa kita Semoga. mengenal. Jadi kalau saya tangkap tadi adalah purgatorium itu pembersihan atau pemurnian rohani dalam perjalanan menuju kepada Allah. Juga dikatakan tadi bahwa api penyucian itu adalah suatu kesetiaan Tuhan atau kerahiman ilahi, di mana kita purgatorium itu tempat kesempatan kita untuk memperbaiki kasih yang belum kita laksanakan di dunia ini. Atau bisa juga dikatakan kalau sekolah itu sekolah lanjutan mengenai kasih. Ya, bagus ini. Itulah yang saya tangkap. Untuk itu kami seluruh yang hadir di sini 230 atau 200 berapa ya? Ya 230 itu mengucapkan terima kasih kepada Mr. Stefan Lex yang sudah memberikan kesempatan kami untuk mendengar mengenai purgatorium lebih jelas lagi, purgatorium itu. Terima kasih juga